Assalamualaikum teman-teman. Pada video kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perkembangan jiwa keagamaan pada remaja. Sebelum kita membahas tentang jiwa keagamaan pada masa remaja, kita perlu tahu apa sih remaja itu. Di negara-negara barat, istilah remaja dalam bahasa Latin yaitu adolescer yang memiliki makna tumbuh menjadi dewasa atau berkembang menjadi dewasa. Menurut para ahli, seseorang dikatakan berada masa remaja yaitu sekitar usia 12-21 tahun. Remaja merupakan masa transisi dari masa anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, seseorang membutuhkan pengetahuan dan pengalaman, salah satunya yaitu tentang agama. Agama merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan karena kualitas sikap seseorang tergantung pada baik atau buruknya agama mereka. Agama memberikan sebuah kerangka moral sehingga membuat seseorang mampu membandingkan tingkah lakunya. Remaja yang tidak diberi pengetahuan tentang agama, ia akan kesulitan dalam menentukan hidup yang baik. Begitupun sebaliknya, remaja yang diberi pengetahuan agama akan mampu menstabilkan tingkah laku dan bisa memberikan pesan mengapa dan untuk apa seseorang berada di dunia ini. Perkembangan jiwa keagamaan pada remaja terbagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama, masa praremaja. Masa praremaja terjadi pada seseorang yang berusia 12-15 tahun. Pada masa ini, perkembangan jiwa bersifat berurutan mengikuti sikap keagamaan orang-orang di sekitarnya. Contohnya seperti pelaksanaan ibadah dan kegiatan agama lain yang mereka lakukan terjadi karena adanya pengaruh dari keluarga, teman, peraturan sekolah, dan lingkungan yang lainnya. Tahap yang kedua, masa remaja awal. Masa remaja awal terjadi pada usia 16-18 tahun. Pada masa ini, remaja dapat memikirkan segala sesuatu secara matang, salah satunya yaitu sikap keagamaan yang diyakininya. Kemantapan beragama pada usia remaja awal dibarengi dengan dalamnya ilmu agama yang mereka miliki. Adanya ilmu agama tersebut membuat remaja berusaha meninggalkan segala sesuatu yang buruk seperti bid'ah dan kufarat dalam beragama. Sebaliknya, seseorang remaja yang kurang perhatian terhadap ilmu agama akan cenderung mendekati perbuatan yang kurang baik. Mereka lebih bebas memilih lingkungan yang ia senangi tanpa mempertimbangkan baik atau buruk bagi dirinya. Kemudian tahap yang terakhir yaitu masa remaja akhir. Masa remaja akhir terjadi pada usia 18-21 tahun. Pada remaja akhir, perkembangan jiwa keagamaan mulai menurun. Beberapa karakteristik perkembangan jiwa keagamaan remaja akhir diantaranya yaitu: yang pertama, memiliki kepercayaan terhadap agama, namun terdapat keraguan dan kebimbangan dalam dirinya. Yang kedua, keyakinan dalam beragama lebih banyak dipengaruhi oleh faktor rasional daripada emosional. Kemudian, karakteristik yang terakhir yaitu memiliki kesempatan untuk mengkritik, menerima, atau menolak ajaran agama yang sudah diterima sejak kecil dengan mempertimbangkan yang cukup matang. Keagamaan pada remaja merupakan bentuk kemampuan jiwa manusia dalam mengenal suatu objek. Kecenderungan tersebut dipengaruhi oleh penilaian subjek terhadap objeknya. Penilaian itu sendiri di dalamnya berisikan pengetahuan dan pengalaman mengenai objek, sehingga sikap remaja pada agama dipengaruhi oleh pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya. 1. Percaya ikut-ikutan. Percaya ikut-ikutan dihasilkan oleh didikan agama yang didapat dari keluarga ataupun dari lingkungannya.
melaksanakan ibadah dan ajaran agama sekedar mengikuti suasana lingkungan di mana dia berada. Cara beragama seperti itu merupakan lanjutan dari cara beragama di masa kanak-kanak. Seolah-olah tidak terjadi perubahan apa-apa pada pikiran mereka terhadap agama. Yang kedua, yakni percaya dengan kesadaran. Pada masa tertentu, para remaja ingin menjadikan agama sebagai suatu lapangan baru untuk membuktikan pribadinya dan tidak mau lagi beragama sekedar ikut-ikutan saja. 3. Kebimbangan beragama. Kebimbangan remaja terhadap agama itu tidak sama, berbeda antara satu dengan yang lainnya, sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Para remaja merasa ragu untuk menentukan antara unsur agama dengan mistik. Sejalan dengan perkembangan masyarakat, terkadang secara tidak sadar, tindak keagamaan yang mereka lakukan ditopangi oleh praktek kebatinan yang mistik. Penyatuan unsur ini merupakan suatu dilema yang kabur bagi para remaja. Yang terakhir, yang keempat, yakni tidak percaya. Salah satu perkembangan yang mungkin terjadi pada akhir masa remaja adalah mengingkari adanya wujud Tuhan dan mengganti dengan keyakinan lain. Perkembangan ke arah tidak percaya kepada Tuhan, proses kelanjutan dan kebimbangan yang dialami oleh remaja. Kalau keraguan remaja sudah memuncak dan sudah tidak dapat diatasi lagi, maka bisa berakibat fatal. Bisa-bisa anak tersebut tidak percaya Tuhan atau bisa dikatakan ateis. Ketiga, yakni konflik dan keraguan. Konflik dan keraguan merupakan suatu sikap yang seringkali dialami oleh setiap manusia. Walaupun bentuk dan kualitas konflik dan keraguan itu berbeda pada setiap individu, keadaan ini terjadi berdasarkan fakta yang dialami manusia bahwa seseorang tidak bisa berada pada dua tempat yang berbeda dalam waktu yang sama. Usman Effendi dalam bukunya Psikologi menulis bahwa secara garis besar konflik motif yang dialami manusia dapat digolongkan kepada 4 jenis, yaitu: yang pertama, approach konflik. Konflik psikis yang dialami oleh individu karena individu mengalami 2 atau lebih motif yang positif dan sama kuat. Yang kedua, approach avoidance konflik. Suatu konflik psikis yang dialami individu karena dalam waktu yang bersamaan menghadapi situasi yang mengandung motif positif dan motif negatif yang sama kuat. Yang ketiga, avoidance konflik. Konflik psikis yang dialami individu karena menghadapi 2 motif yang sama-sama negatif yang sama kuatnya. Yang keempat, double approach avoidance konflik. Konflik psikis yang dialami individu karena menghadapi 2 situasi atau lebih yang masing-masing mengandung motif negatif dan positif yang sama kuat. Macam-macam konflik keagamaan yang dialami manusia. Konflik yang terjadi antara percaya dan ragu-ragu. Yang kedua, konflik yang terjadi antara pemilihan satu di antara 2 macam ide keagamaan serta lembaga keagamaan. Yang ketiga, konflik yang terjadi oleh pemilihan antara ketaatan beragama atau sekulerisme. Bentuk keraguan. Yang pertama, keraguan disebabkan adanya kegoncangan dalam jiwanya karena terjadinya proses perubahan dalam diri pribadinya. Maka keraguan seperti ini dianggap suatu kewajaran. Yang kedua, keraguan yang disebabkan adanya kontradiksi antara kenyataan-kenyataan yang dilihatnya dengan apa yang diyakininya sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki. Keraguan tersebut antara lain karena adanya pertentangan ajaran agama dengan ilmu pengetahuan, antara nilai-nilai moral yang dengan kelakuan manusia dalam realitas kehidupan.
antara nilai-nilai agama dengan perilaku tokoh-tokoh agama seperti guru, ulama, pemimpin, orang tua, dan sebagainya. Sekian pembahasan tentang jiwa keagamaan remaja pada video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.